masyarakat warga Buta dan sekitarnya, hadiah dan ikutilah sholat Idul Adha 1443 Hijriah di lapangan Gor Mustika Buta di Jalan Tribunani Kabupaten Konferensi Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomu. Ya, kali ini ada satu informasi kegiatan Sholat Idul Adha di lapangan Gor Mustika Blora bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 Masehi. Ya, bagaimana dengan kabar Anda? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tanpa kurang suatu apa, tetap semangat beribadah dan beramal soleh serta dalam bimbingan atau hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita semuanya. Orang yang kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Salat Idul Adha segera dimulai. Rangkaian acara, marilah kita dengarkan pesan dan kesan Bupati Blora dalam menyambut Idul Adha 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau Asisten Sekda Blora. Kepada yang terhormat Bapak Haryanto SIP FSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, pada hari Sabtu
tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Juli 2022 Masehi, pimpinan daerah Muhammadiyah mengadakan sholat Idul Adha di lapangan Gor Mustika Blora yang diikuti oleh kaum muslimin di kawasan kota Blora dan sekitarnya. Juga nampak hadir Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora Haji Ngastoyo serta asisten 2 Sekda yang mewakili Bupati Blora, yang karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan maka beliau berhalangan hadir. Hanya Pak Bupati titip salam kepada para jamaah sholat Idul Adha. Ya, semoga semua jamaah diberi kesehatan di masa pandemi yang alhamdulillah sudah mulai mereda. Ibadah haji dan ibadah kurban merupakan 2 peristiwa yang penting berkaitan dengan Hari Raya Idul Kurban yang saat ini dalam suasana pandemi yang alhamdulillah sudah mereda. Kita harus bisa memetik hikmah dari peristiwa yang menimpa, termasuk para jamaah haji yang ada pengurangan kuota. Nah, di antara hikmah itu adalah kesabaran dan kepasrahan. Ibadah kurban di masa pandemi ini akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat yang kurang beruntung yang terdampak pandemi, khususnya dampak ekonomi masyarakat. 2 hikmah dari peristiwa haji dan kurban, yaitu dengan berkurban kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kedekatan kita dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Demikian ujar asisten 2 Sekda Bapak Haryanto SIP MSI yang mewakili Bapak Bupati Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Saudara pemirsa yang berbahagia, sholat Idul Adha 1443 Hijriah di lapangan Gor Mustika Blora, bertindak selaku imam adalah Ustadz Husna Ramadan SPD, dan sebagai khotib adalah Saudara Muhammad Saifuddin MPD. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan kurban. Kurban artinya dekat atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Keikhlasan dan kesabaran dalam berkorban melambangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa derajatnya akan ditinggikan oleh Allah sebagaimana yaitu sebagai insan yang mulia, yang ciri khasnya berakhlak mulia. Diharapkan setelah berkurban seseorang akhlaknya akan lebih mulia daripada sebelum berkurban, sebagaimana akhlak Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhlak inilah yang membedakan manusia Islam dengan manusia lainnya, karena sumber akhlak adalah ajaran Islam atau wahyu dari Allah. Kelebihan orang berakhlak mulia dengan makhluk lain adalah hadirnya perasaan manusia terhadap
pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sentuhan akhlak ini menyebabkan rasa aman yang menjamin kemajuan bangsa yang abadi. Inilah wujud daripada akhlak mulia. Membangun bangsa diawali dengan membangun keluarga. Bangsa yang sejahtera sebagai cerminan kesejahteraan keluarga. Wujud akhlak mulia ini akan menjadi modal utama kemakmuran bangsa. Untuk itulah mari kita memperbaiki akhlak kita dan bertaubat dengan memperbaiki ibadah dan menjalin ukhuwah dengan berjamaah. Demikian harapan M. Saifuddin MPD mengakhiri khutbah salat Idul Adha di lapangan Gor Mustika Blora. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, di pagi hari yang penuh kebaikan, marilah kita semua sepakat untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Takwa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa kita, memberi kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka, dan memberikan jalan keluar atas semua masalah yang menimpa kita sampai saat ini. Marilah bertakwa agar kita beruntung saat hidup di dunia dan saat kembali ke alam akhirat. Marilah kita senantiasa bertakwa, karena hanya orang bertakwa yang diterima amalnya. Innama taqabbalallahu minal muttaqin. Berkorban dengan hewan kurban merupakan wujud ketakwaan. Muslim yang beridul adha dan berkorban dengan ikhlas berarti dirinya naik derajat menjadi al-muttaqin, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah puncak segala keutamaan diri setiap muslim dan mukmin dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menaikkan segala kebaikan hidup yang harmonis antara haqqun minallah dan haqqun minan nas. Bukankah setiap muslim ingin dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah? Maka orang bertakwa itulah yang derajatnya ditinggikan Allah sebagai insan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai insan mulia memiliki ciri khas, yakni berakhlak mulia. Oleh karena itu, dengan berkorban seharusnya menjadikan akhlak seseorang menjadi lebih mulia dibanding sebelum berkorban. Beberapa simbol wujud akhlak mulia dalam berkorban di antaranya tercermin dari perilaku keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketika bangunan akhlak dalam keluarga menjadi fondasi utama membangun masyarakat, maka kondisi akhlak dalam lingkungan bermasyarakat menjadi pijakan utama kebaikan sebuah bangsa. Maka sangat penting menyadari bahwa membangun bangsa harus diawali dari membangun keluarga. Bangsa yang sejahtera menjadi cerminan kesejahteraan keluarga sebagai unsur terkecil dari struktur kebangsaan. Dengan kondisi bangsa yang memiliki ciri khas akhlak mulia, maka menjadi jaminan kemakmuran sebuah negeri. Sebagai umat Islam, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membangun sebuah negara harus diawali dengan fondasi ketakwaan rakyat dan pejabatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa
pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ayat tersebut sangat jelas menggariskan bahwa kebaikan dan kemakmuran suatu bangsa diawali dari sikap ketakwaan penduduknya. Maka wujud akhlak mulia menjadi modal utama kemakmuran. Pujangga Muslim Sauki B juga menyebutkan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Sesungguhnya kejayaan suatu umat atau bangsa terletak pada akhlaknya, selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai utama. Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat atau bangsa itu. Maka oleh karena itu, dengan momentum penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, hakikatnya harus mampu menyembelih sifat-sifat keburukan kita dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang mulia. Dengan berkorban harus mampu mengembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan yang tulus dengan sesama anak bangsa. Mewujudkan dengan luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzalimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak, dan berbagai kebaikan sosial yang utama lainnya. Dan semua kebaikan itu tercermin dari ihsan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Mereka memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungan secara melintasi tanpa diskriminasi, membangun kebersamaan dengan sesama secara ikhlas dan bermanfaat sebagai wujud berkorban bagi kepentingan sesama. Setiap muslim sebaliknya menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme seperti bertindak semaunya sendiri dan berbuat yang merugikan orang lain, menjauhi sikap berlebihan dan tamak yang membuat kerusakan di muka bumi, memupuk kekayaan dengan merusak alam dan merugikan masyarakat, menjauhi sifat monopoli, oligarki, korupsi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Pasca Idul Adha, setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktekkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai budaya dan praktis sosial untuk membela kaum lemah, menyadarkan kaum kaya agar mau berbagi dan menebar serta berbuat kebajikan dengan sesama yang bersifat melintasi. Budaya dan praktek solidaritas sosial juga disebarluaskan melalui harmonisasi sosial yang memupuk benih-benih toleransi, welas asih, damai, dan saling memajukan yang membawa pada kebajikan hidup kolektif yang luhur dan utama. Praktek dalam kehidupan sosial yang indah ini maka jangan sampai hanya mekar sesaat di kala ritual ibadah seperti ibadah kurban ini, tetapi
terus mewujud dan menyebar luas sepanjang masa dalam kehidupan sebagai pantulan iman dan ihsan yang merahmati semesta alam, yang berwujud pada akhlakul karimah dalam membingkai bangsa yang tercinta ini sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang kami sampaikan. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kita dalam memotivasi perubahan akhlak dalam kehidupan kita. Maka sebagai penghujung khutbah, marilah kita tundukkan jiwa, rendahkan hati untuk bermunajat kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada hari mulia ini, mulai detik ini, marilah kita berazam untuk memperbaiki kualitas akhlak kita selaku orang tua, selaku anak, selaku istri dan anggota keluarga. Marilah bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang diridhoinya, kembali memperbaiki amal ibadah kita yang selama ini barangkali kurang sempurna. Kita bergandeng tangan menjalin ukhuwah dengan berjamaah. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Gor Mustika, mohon sebelum kunjung untuk dicek barang-barangnya, mungkin kalau ada yang ketinggalan. Pak Iri, assalamualaikum Pak Iri. Ya, ini suasana usai sholat Idul Adha ya di Gor Mustika Blora. Nah, ini jalanan macet sementara ini karena masih banyak jamaah yang baru keluar dari Gor Mustika. Oke. Oke, kita kembali ke parkir. Nah, ini Mbah Umar ketemu lagi di sini, Mbah. Nah. Iya. Ibu-ibu bawa putra-putri yang masih kecil. Nah, petugas keamanan. Satpol PP juga terlibat semuanya. Ya, jalanan masih macet, antri untuk kembali ke rumah masing-masing. Ya, Satpol PP ini, Pak. Alhamdulillah, ini ketemu Pak Puji, PDM Kabupaten Blora yang juga alhamdulillah rawuh dalam kegiatan sholat Idul Adha di lapangan Gor Mustika Blora. Bagaimana Pak ini kesan pelaksanaan sholat Idul di Gor ini, Pak? Alhamdulillah sukses. Yeah. Banyak masyarakat antusias untuk melaksanakan sholat Id di halaman parkir Gor Blora. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk korban bagaimana Pak? Pelaksanaan korban di khususnya lingkup PDM, Pak? Korban sebagian ada di masyarakat, di cabang-cabang, di Masjid Mushola Muhammadiyah. Sebagian ikut program Rendangmu, Lasismu Jawa Tengah. Oh, melalui Lasismu. Untuk menciptakan Baitul Mal. Untuk membantu jikalau ada musibah, ada
yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Sedikit kaitannya dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di Lapangan Gor Mustika yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora. Oke, para pemirsa, kita sudahi sampai di sini untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Gor Mustika. Dan ini alhamdulillah sudah selesai. Kita mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.